warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zara. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan terjemah. Saya di sini akan memaparkan terkait kritik terjemahan pada proses sufistik dalam buku Kidung Cinta penulis Tabrizi Maulana Rumi, terjemahan Hussein Muhammad. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Dalam dunia penerjemahan, teks-teks sufistik selalu menjadi tantangan yang tak bisa diremehkan. Bahasa para sufi bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah ruang penuh simbol, paradoks, dan pengalaman batin yang sulit dipindahkan ke bahasa lain tanpa kehilangan ruhnya. Itu sebabnya setiap upaya menerjemahkan prosa sufistik selalu mengandung risiko makna dapat tereduksi. Nuansa bisa menghilang, bahkan konsep-konsep spiritual dapat bergeser dari bentuk aslinya. Nah, dalam menerjemahkan teks-teks sufistik, kita sebenarnya berhadapan dengan medan yang rumit. Bahasa sufi sendiri tidak hanya menyampaikan makna literal, tetapi memuat simbol paradoks dan pengalaman batin yang seringkali sengaja dibuat samar. Karena itu, terjemahan prosa sufistik sangat mudah mengalami penyempitan atau bahkan pergeseran makna. Nah, disinilah kritik terjemahan penting untuk menilai apakah penerjemahan mampu menjaga kedalaman makna dan nuansa spiritual teks aslinya ataukah tidak. Nah, karena itu menerjemahkan karya seperti Kidung Cinta penulis Syamsuddin Tabrizi Maulana Rumi membutuhkan kepekaan budaya dan spiritual yang tinggi. Penerjemah bukan hanya mencari padanan kata, tetapi juga harus mampu menjaga nuansa asli teks tersebut. Nah, langsung saja kita ke teks sumbernya, yaitu saya mengambil di sini tuh di buku ini ada 40 kaidah dan saya hanya mengambil satu contoh kaidah pertama, dan ini bunyi teksnya: Inna tariqatalati narofiha Allaha ma hiya illa in ikasun li tariqatilati narofiha anfusana. Fa'iza lam yakunillahu yujalli ila aklina siwal khawfi wa salakhoti fahadha yumbi'u anna qadran kabiran minal khawfi wa salakhoti yatadafaqu fi nufusina. Amma idza ra'ayna Allahu lima gomaro bil mihabbati wa rahmah fa inna batinina yakunu kadzalika. Untuk teks terjemahan dalam buku tersebut, cara kita melihat Tuhan merupakan cermin dari bagaimana kita melihat dalam diri kita sendiri. Jika kita melihat Tuhan sebagai yang menakutkan dan yang menghukum, maka kita akan sering merasa takut dan bersalah. Jika kita melihat Tuhan sebagai yang maha pengasih dan maha penyayang, maka demikian pula lah kita. Nah, untuk identifikasi teks dan konteksnya sendiri, menurut Peter Newmark, untuk jenis teks sendiri, bagian ini jelas termasuk teks ekspresif. Kenapa? Karena isi kutipannya penuh dengan ungkapan filosofis sufistik. Nah, metafora batin dan gaya bahasa yang mencerminkan pengalaman spiritual penulis. Untuk menjelaskan hal ini, kita bisa merujuk pada teori Peter Newmark. Ada terbagi menjadi 3, yaitu ekspresif, informatif, dan vokatif. Nah, teks ini tuh jelas termasuk teks yang ekspresif. Nah, untuk tujuan penerjemahannya sendiri adalah tujuannya itu untuk populer keagamaan, ditujukan untuk pembaca umum yang ingin memahami pemikiran penulis secara lebih komunikatif. Penerjemah jelas memilih pendekatan komunikatif, bukan akademik. Artinya, teks ini memang dimaksudkan untuk pembaca umum yang ingin memahami gagasan penulis secara lebih komunikatif dan mudah dipahami. Karena itu penerjemah memilih gaya yang komunikatif, bukan gaya yang akademik yang ketat seperti itu. Nah, langsung saja ke analisis teks sumber. Teks Arab ini kan prosa sufistik yang sangat ekspresif. Ia tidak bertujuan memberi informasi objektif tentang Tuhan, tetapi menggambarkan perjalanan batin manusia dalam memahami ilahi. Nah, di awal penulis menegaskan bahwa cara kita melihat Tuhan hanyalah pantulan dari cara kita melihat diri sendiri. Nah, dari sini contohnya itu ada cerminan. Nah, diterjemahkan itu menjadi melihat Tuhan, tapi kan terjemahan aslinya itu pantulan.
Nah, di sini pilihan kata ini bukan sekedar metafora sederhana, tetapi konsep metafisik. Nah, yang kedua itu ada ungkapan al-khauf wa as-salakoti. Solakoti. Nah, khauf di sini kan artinya takut ya. Nah, begitu jelas. Tetapi kata as-salakoti itu artinya menguliti keluar. Nah, berarti menggambarkan penderitaan dari ketercabikan batin. Nah, ketika teks mengatakan Tuhan tidak menampakkan kepada akal kita selain dua hal ini, selain dua hal itu, maknanya adalah bahwa rasa takut dan keterlukaan itu sedang mengalir dalam jiwa kita. Nah, struktur retorika teks memakai pola sebab akibat bukan untuk logika, tetapi untuk menciptakan suasana kontemplatif. Next. Nah, jadi secara keseluruhan teks ini tuh memenuhi ciri teks ekspresif, penuh metafora, emosional, dan sangat subjektif. Nah, fokusnya jelas bukan informasi, tetapi refleksi batin tentang hubungan manusia dengan Tuhan, seperti itu. Langsung, selanjutnya adalah analisis teks, terjemahan teksnya sendiri. Nah, teks terjemahan ini tuh bergerak ke arah yang sangat komunikatif, yang seperti saya jelaskan di awal, memprioritaskan kejelasan, kelancaran, dan aksesibilitasnya. Nah, di sini ada contohnya sendiri. Secara sintaksis, penerjemahan mengalihkan struktur paralel khas Arab, ritme sufistik. Misalnya, rangkaian faiza lam yakuni waha yudli fahaza yumni, memberi kesan progresi spiritual dari persepsi menuju konsekuensi batin. Nah, secara registernya sendiri, penerjemah itu memakai bahasa populer keagamaan, bukan register kontemplatif filosofis yang tajam. Nah, ungkapan seperti sering merasa takut dan bersalah terdengar seperti motivasi spiritual modern, bukan bahasa sufistik yang syarat isyarat gitu. Akibatnya fungsi reflektif teks berubah menjadi sekedar penjelasan moral. Nah, secara nuansa, penerjemah menghilangkan sebagian takut antara menjadi, nah, khauf itu kan artinya takut ya. Nah, di sini diterjemahkan menjadi bersalah. Nah, secara umum terjemahan ini tuh sangat komunikatif, mudah dibaca dan jelas. Tetapi sebagai gantinya, kekayaan metafora, ritme kontemplatif, dan nuansa spiritual dalam teks sumber banyak teredukasi. Hasil akhirnya lebih menyerupai ringkasan interpretatif daripada reproduksi estetik atas gagasan sufistik yang sebenarnya sangat puitis. Lalu untuk selanjutnya itu ada penerapan translation procedures ala Newmark. Nah, di sini ada beberapa teknik ya, ada teknik modulasi, naturalization, dan paraphrase. Nah, di sini untuk modulasinya itu titik fokus dari Tuhan menyikapkan menjadi kita melihat Tuhan. Nah, pergeseran ini tuh perspektifnya ini adalah bentuk modulation yang ekstrim. Nah, untuk naturalizationnya sendiri itu dari frasa yang menakutkan dan yang menghukum, di mana konsep Arab tentang tajalli al-jalal, manifestasi kebesaran dan keagungan Tuhan dalam bentuk yang dahsyat, dinaturalisasi menjadi diksi religius yang akrab dalam budaya Islam. Nah, untuk selanjutnya ada paraphrase. Nah, ini tuh terjemahan tidak lagi berupa translasi, melainkan paraphrase ide. Nah, contoh paling terang adalah bagian terakhir, yaitu yang bermakna spesifik. Makna batin kita pun demikian. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi penerjemahan, di mana ada 3 poin. Secara linguistik, teks terjemahan dapat dibaca tanpa hambatan. Secara gaya, pembaca awam akan merasa akrab. Nah, secara wacana, terjemahan ini terasa seperti bagian dari tradisi literal sufistik Indonesia. Nah, kualitas terjemahan pada prosa dalam buku ini tuh sebenarnya merupakan upaya untuk melihat sejauh mana gagasan-gagasan penulis yang bernuansa batinnya. Evaluasi ini tuh menunjukkan bahwa penerjemah cenderung memilih gaya yang komunikatif gitu. Nah, untuk kritik terjemahannya sendiri, kritik terhadap buku ini tuh mempertimbangkan penulis itu perlu mempertimbangkan karakteristik diskursif penulis yang jauh lebih konfrontatif, paradoksal, dan intens dibandingkan gaya sufistik Jalaluddin Rumi. Nah, penulis ini kan dikenal menggunakan retorika yang bertujuan mengguncang kesadaran murid, bukan untuk sekedar menyampaikan nasihat moral secara lembut seperti itu.
Nah, oleh karena itu, akurasi terjemahan tidak hanya diukur dari ketepatan padanan makna, tetapi juga dari keberhasilan mempertahankan karakter retorika dan atmosfer spiritual yang melekat pada teks sumbernya. Selanjutnya yaitu alternatif terjemahan, yang dimana sesungguhnya cara kita memandang Tuhan tidak lain hanyalah pantulan dari cara kita memandang diri kita sendiri. Jika yang terjelma di benak kita tentang Tuhan tidak selain rasa takut dan kecemasan, ini menandakan bahwa ketakutan dan kegelisahan itu telah memenuhi batin kita. Namun bila kita melihat Tuhan sebagai yang diselimuti kasih dan rahmat, maka demikian pula keadaan batin kita sesungguhnya. Dan di sini ada tabel analitik, ada dari beberapa aspek, ada leksikal, struktur, register, ejaan, dan tanda bacanya. Saya akan bacakan yang leksikal. Nah, terjemahan versi bukunya itu, cara kita melihat Tuhan merupakan cermin dari bagaimana kita melihat dalam diri kita sendiri. Nah, untuk evaluasinya sendiri tuh, pemilihan leksikal cukup tepat, namun kehilangan metafora, inti, inama, ikas yang menekankan relasi reflektif, nuansa sofistik menjadi lebih rasional. Nah, perbaikan yang diusulkan yaitu sesungguhnya cara kita memandang Tuhan tak lain hanyalah pantulan dari cara kita memandang dari kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri di layar. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya dari hasil analisis ini terhadap penerjemah atas prosa sofistik, penulis menunjukkan bahwa makna dasar teks berhasil dialihkan dengan cukup akurat. Namun, gaya ekspresif dan kedalaman metaforis khas sufisme mengalami penyederhanaan yang signifikan. Nah, pilihan penerjemah yang cenderung komunikatif membuat teks terbaca lebih jelas dan mudah diakses pembaca modern, tetapi mengurangi intensitas kontemplatif, ritme repetitif, dan simbolisme batiniah yang merupakan karakter utama teks sumber. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan saya ada info. Jika teman-teman ingin teks lengkapnya, saya udah sematkan di kolom komentar. Teman-teman tinggal klik aja. Baik, mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.